melakukan praktek coaching dengan Anu Tirta. Saya Andi Suci SPD dari UPTD SMP Sata 30 Baru sebagai observer. Saya Busli SPD MPD dari UPTD SD Negeri 186 Baru sebagai coach. Saya Siti Rahma SPD dari UPTD SMP Negeri 22 Baru sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana? Ya, sama, alhamdulillah. Jadi begini ya, Pak Rusli. Hari ini nanti Pak Rusli akan mengadakan meeting dengan coachingnya yaitu Bu Rahma. Tapi sebelum dimulai, jadi saya dulu akan menyampaikan beberapa penilaian pada saat coaching nanti. Nah, apakah misalnya nanti coaching itu sudah sesuai dengan Anu Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut, dan bagaimana nanti coachingnya apakah merespon dari pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti? Ya, yang pertama itu adalah mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, berjalan penuh. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Jadi ada 3 ya? Iya, Bu. Nah, nanti ini kira-kira di bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini dilakukan? Iya, tadi itu kan disampaikan itu di modul yang kita yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada 2 ya? Iya, ada 2. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dia mendengarkan dengan aktif. Iya. Nah, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya? Yang saya lakukan adalah usaha supaya proses tersebut dapat dari permasalahan yang dihadapi sehingga dapat nantinya menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi seperti itu Pak ya, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar, kita salah coachingnya, kemudian kita bisa mendapatkan coaching dari kegiatan tersebut. Iya. Terima kasih ya. Silakan saya kasih kesempatan kepada Pak Rusli untuk coaching terakhir. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai dulu, kita merasa diri ini menjelang diskusi kali ini. Ada harus dari dalam diskusi ini. Alhamdulillah Pak, saya ini ada hal-hal khusus yang merasa saya mau berbagi kepada Bapak supaya mungkin ada permasalahan saya nantinya di sini bisa terselesaikan Pak. Itu tujuan yang saya pilih Pak. Iya, itu tujuannya ya ketemu saya hari ini. Nah, apa definisi dari tujuan akhir yang diinginkan kali ini? Jadi sebenarnya masalah saya seperti ini Pak. Kan ada beberapa kegiatan di sini nantinya saya dituntut untuk mempresentasikan hasil kerja saya nantinya. Masalahnya di sini saya masih kurang percaya diri Pak dalam memberikan presentasi di depan teman-teman, di depan umum. Seperti itu Pak masalahnya saya. Iya, jadi ibu kurang percaya juga dalam presentasi di depan teman-teman. Pak, betul. Saya kurang percaya diri. Ukuran keberhasilan yang diinginkan dari proyek kita hari ini apa? Jadi kalau saya merasa nanti di sini kalau saya bisa bagaimana nantinya saya di sini bisa percaya diri nantinya untuk mempresentasikan misalkan apa yang ingin saya presentasikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan ada nantinya. Ini Pak. Dari contoh itu saya kasih kalau diperkatakan dengan ibu. Ibu dalam memberikan presentasi kepada teman-temannya, ibu berada di level apa? Sebenarnya Pak, saya pikir pada saat saya presentasi sebelumnya sih pernah presentasi di depan umum. Kalau saya ingat
Pak, sebagai guru kita maunya bagaimana kita menampilkan nanti secara maksimal ya level 9 sampai 10 lah Pak. Iya, jadi level 10 ya. Iya, Ibu mudah-mudahan bisa merasa, nih, Pak. iya, ibu merasa berada di level 10. Apa sih yang membuat ibu merasa kesulitan dalam memberikan presentasi kepada Sebenarnya di sini Pak, kadang pada saat saya memberikan presentasi itu biasanya saya gugup dalam berbicara, kemudian saya merasa takut juga apakah nanti yang saya jelaskan ke teman-teman, ke audiens itu, apakah mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan atau tidak. Itu letak persoalannya Pak. Saya kadang merasa takut untuk memberikan penyampaian yang saya mau sampaikan itu, takut dan gugup. takut dan gugup ibu ya? Iya Pak. Bagaimana takut dan gugup itu muncul dari benak ibu? Sebenarnya rasa takut itu muncul begitu saja Pak. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan kadang presentasi yang sudah saya persiapkan dengan baik, akan tetapi saya masih merasa takut dan gugup. Apakah nantinya pembicaraan saya ini bisa didengarkan dengan baik atau tidak? Atau memang pembicaraan itu ya tidak sesuai lah. Saya merasa tidak sesuai dijelaskan dengan yang saya sampaikan. Juga merasa takut, gugup. Iya Pak. Strategi apa dilakukan supaya rasa takut gugup itu untuk menghadapi situasi tersebut apa yang dilakukan? Strategi apa yang dilakukan? Jadi mungkin kalau strategi saya sudah berusaha Pak di sini membuat salah satunya mungkin yang pertama itu saya buatkan presentasi mungkin sebaik mungkin. Bagaimana lah supaya teman-teman dari melihat dari presentasi saya merasa ini presentasinya bagus. Lalu kemudian pada saat mungkin saya menyampaikan itu mungkin teman-teman merasa memperhatikan saya. Jadi saya merasa di situ kalau misalkan teman-teman memperhatikan saya, strategi saya sudah berhasil. Kemudian rasa takut itu mungkin saya akan hilangkan dengan bagaimana ya supaya saya menganggap diri saya di sini bisa mempresentasikan nanti apalah yang saya mau presentasikan seperti itu Pak. Iya. Dari strategi pasti ada tujuan juga. Apa tujuannya ibu dalam diskusi kita hari ini? Jadi itu tadi Pak, tujuannya supaya bagaimana saya nantinya di sini setelah diskusi ini saya merasa tenang dan saya merasa bisa nantinya mempresentasikan percaya diri lah dalam memberikan presentase pada suatu kegiatan seperti itu. Ya, dari tujuan itu yang disampaikan, rencana apa yang ibu lakukan supaya ibu nantinya dalam presentasi itu tidak gugup lagi dan tidak takut lagi? Ya, itu tadi Pak, mungkin presentasinya ditampilkan lebih baik, kemudian supaya saya bisa berbicara dengan baik itu, saya mungkin ada teknik-teknik bagaimana menenangkan diri dulu sebelum berbicara ke audiens. Kemudian mungkin juga saya akan berlatih lebih baik Pak lagi. Mungkin saya berlatih di depan cermin, bagaimana cara berbicara yang baik. Dan juga mungkin sama suami saya, insya Allah saya akan mungkin sharing bersama suami bagaimana melihat saya berbicara seperti itu. Kira gitu Pak. Dari tujuan rencana yang ibu lakukan sudah kita menemukan gambaran-gambaran yang ibu ingin lakukan supaya ibu nantinya berani dalam mempresentasikan sebuah materi terhadap teman-temannya di sekolah ya. Iya Nah, Pak. Ibu apa kira-kira ibu lakukan ibu? Karena mungkin ini 2 minggu ke depan saya punya tugas sebagai presenter nantinya Pak. Jadi mudah-mudahan untuk minggu depannya saya sudah bisa mempersiapkan itu semuanya Pak. Jadi rencananya minggu depannya saya mempersiapkan, kemudian presentasinya minggu kemudian. Mudah-mudahan saya bisa Pak, insya Allah. Insya Allah Bu ya, saya tunggu Bu ya. Saya tunggu hasilnya Bu ya. Bahwa ibu nantinya sudah berani mempresentasikan materi yang disampaikan. Ya, jangan takut lagi, jangan takut lagi. Ibu ya, saya yakin bahwa ibu bisa. Insya Allah. Saya tunggu ya hasilnya, sampaikan hasilnya sama saya Bu. Oke Kak. Iya. Terima kasih Ibu.
Terima kasih juga Pak Rusli. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusli. Waalaikumsalam Ibu Andi. Bagaimana perasaannya hari ini, Pak Rusli, setelah melakukan coaching? Alhamdulillah. Plong. Ya, Senang alhamdulillah, sekali ya. Bu Andi. Banyak pelajaran didapat. Jadi alhamdulillah ya, Pak Rusli telah melakukan proses coaching kepada Ibu Rahma. Nah, sekarang di sesi pasca coaching ini, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan saya yang pertama itu, apakah yang Bapak sudah lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, alhamdulillah Ibu. Saya telah melakukan coaching terhadap Ibu Rahma sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah pelaksanaan coaching tadi telah tampak adanya alur tirta yang Bapak Rusli lakukan. Jadi adapun tambahan catatan saya ketika menjadi observer tadi, bahwa selama Pak Rusli mengadakan coaching dengan Ibu Rahma itu sudah muncul alur tirtanya, kemudian Pak Rusli memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian Ibu Rahma juga memberikan respon terhadap pertanyaan dari Pak Rusli. Nah, kemudian ada pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum menutup perbincangan kita hari ini. Saya ingin menanyakan Pak Rusli ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini? Ya, yang saya ingin lakukan itu adalah memahami lebih dalam tentang proses coaching itu dengan alur kita, sehingga kedepannya nantinya saya dalam proses coaching supervisi akademik akan lebih baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Saya lihat tadi itu memang ketika Pak Rusli berperan sebagai coach, kemudian Ibu Rahma sebagai coach itu sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Bukan hanya memunculkan pertanyaan berbobot, tetapi Pak Rusli juga memberikan motivasi kepada coach kita yaitu Ibu Rahma, bagaimana agar kepercayaan diri Ibu Rahma ketika tampil di depan rekan-rekan itu akan meningkat. Ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih ya Pak Rusli sudah berbincang-bincang pada hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.